Paragon kompetensi profiling. Jadi mereka yang at least 2 tahun setelah bergabung ya, terutama buat mereka yang fresh graduate. Dalam konteks people development, kita baseline dari hasil namanya kita tuh PCP Paragon kompetensi profiling. Bagi mereka yang at least 2 tahun setelah bergabung ya, terutama buat mereka yang fresh graduate, masukkan ke profiling center kita untuk dilihat gap-nya. Itu nggak regardless apakah anak ini potensi sekali atau enggak. Dari sana kita bisa melihat mana yang memang in term of potentiality itu mereka tuh cukup berpotensi enggak. Ada gap di sana. Ada 3 soft competencies ya, karena memang masih baru-baru. Bicara leadership, bicara mengenai planning and organizing, karena benar-benar kita kerja tuh kerja agile banget, project based banget. Yang ketiga adalah business acumen. So dari sana kita bangun pembelajaran, series of learning, baik itu yang mendorong orang agar improving our leadership skills, baik itu project management, something like that, baik itu yang berkaitan dengan business acumen. Dicemplungin, kita ajarin. Kita bahkan yang tadi konteksnya kita tuh seringkali membuat inisiatif itu berdasarkan apa yang kita punya kan. Jadi proses base, bukan dikaitkan dengan apakah connect-nya ke dengan ini enggak, dengan apa namanya, dengan bisnis enggak sih, dengan pencapaian enggak. Kita udah bagus banget tapi bisnisnya ada sales yang turun misalnya. Ya kita mesti berani mengkritik diri sendiri gitu. Nah, kita seperti itu. Medianya apa? Kita bangun, kita sendiri, kita ambil. Kita bersamai orang baru masuk setahun setengah ya, mereka belajar under MT atau PLDP. Setelah itu mereka masuk juga ada frontliner management training. Terus di setiap level kita lagi bangun. Sebagian sudah instruksi dan sudah diimplementasikan. Terus sampai ke Excom dan juga group head, division head. Itu juga kita bangun apa yang kita namakan dengan executive educational program. Dan kalau misalkan ini kita siapkan ada 3 skema nih. Yang pertama, butuh mentor or coach dari luar atau dari dalam. Yang ketiga, butuh mentor dari sisi values. Karena bagaimanapun juga, direktur ini kan juga punya framework yang berbeda ya. Yang bisa jadi dengan orang-orang yang memang sudah bekerja bertahun-tahun di sini. Atau kita siapkan, ini yang lagi kita siapkan di kuartal 3 lah, kita baru implementasikan. Jadi benar-benar kita bangun semuanya itu, baik itu yang standar maupun juga yang personalized. Dia bisa akses kapan aja, termasuk e-learning. Dan kita nggak pilih, tidak hanya pilih, yo siapa yang ini world talent bagus nih, Global Legend, nggak. Kita berikan, yang penting kamu bertanggung jawab. On top of itu, kita melibatkan, learning itu is business, everybody's business. Kita melibatkan semua komponen yang ada di perusahaan, manajemen levelnya, untuk juga berpikir, terutama untuk functional, sehingga muncullah namanya marketing academy, commercial academy, manufacturing excellence, dan mereka ngeran sendiri karena mereka ngerti gitu loh. Begitu ada item-item learning part yang berkaitan dengan soft skills, mereka langsung bekerja sama dengan kita karena mereka punya learning partner dan kita punya HRBP. Itu juga kita dorong. HR Academy, anaknya unyu-unyu banget, mostly mungkin juga baru umur usia 2 tahun 3 tahun pengalaman kerja. Dan kita bikin, yang membangun tuh bukan saya, bukan konsultan, mereka sendiri. Kita kasih trigger. Kita punya buku Dave Ulrich, ada 4 peran di dalam HR roles itu. Kira-kira apa sih kompetensi apa agar orang ini menjadi business partner, expert di administratif, ada employee champion, ada advocate gitu. Mereka bangun sendiri, mereka jalanin sendiri. Seminggu 2 kali. Saya sampai, seminggu 2 kali belajar, sudah 6 bulan terakhir. Saya bilang, sekarang gantian, 2 minggu sekali aja, kasihan gitu loh. Karena mereka tuh sekali once mereka accept ya, mereka tuh ngegilingnya bener-bener sampai ya di satu sisi mungkin namanya manusia kan, capek banget gitu loh. Tapi mereka juga harus ikut karena ya saya pikir tipikal bisnis perusahaan yang memang bisnis lagi growth begini pasti banyak projects gitu kan. Nah ini menjadi PR buat kita nih. Jadi bagaimana kita benar-benar memput project yang benar-benar impact to business. Bukan sekedar termasuk di HR, kita bikin series of training yang at the end of the day, kok nggak naik sih? Kok katanya udah dikasih training? Saya minta 1 director untuk berkeliling ke toko-toko di DC-DC, grab apa sih challenge
dari sisi bisnis, challenge dari sisi people and culture. Kita ini kan, dan kita dampingin. Saat ini kan kebanyakan Zoom ya, online kan, dan kita pikir dia udah dapet, nggak bisa. Masalah change behavior dia harus diajari gitu, karena tadi baseline-nya adalah anak-anak yang baru. Sehingga pada hari ini kita lagi bikin nih. Ada satu director yang kami minta untuk take care of this, bukan orang HR. That's kind of the apa namanya inisiatif dalam konteks talent management dan development programs-nya. Saya pikir apapun program yang kita desain harus well fund, harus berdasarkan kebutuhan untuk membangun kompetensi orang agar kapabilitas organisasi juga terbangun. Gitu ya. Dan one of the strategic inisiatif adalah yang addressing semuanya. Kalau di Mercer skema tadi kan kita juga harus ngomongin mengenai compensation and benefit as the hidden factors dengan segala faktor-faktornya, competitiveness dan sebagainya. Kita juga mesti building employee experience, bagaimana journey dia, perkembangan dia dari hari ke hari sampai di hari terakhirnya pensiun. Dan yang paling penting adalah bagaimana purpose itu dipupuk dan dijaga. Dan ini membutuhkan komitmen dan empati dari semua. Dan kita sebagai orang HR itu jangan yes man terus. Kita gunakan empati kita untuk mengungkapkan apa yang seharusnya kita lakukan, bukan apa yang perusahaan mau lakukan. Dan kita HR di Paragon itu seolah tangan kanan ya, tangan kiri itu finance ya. Ini tangan kanan ya HR ya, ini CEO-nya sendiri, owner-nya sendiri yang bilang HR itu penyatu umat. Kalau ngomongin bicara bisnis, angka tuh ya finance. Jadi kami sangat betul-betul sangat ngobrol tuh intimate ya, discussion tuh bisa beberapa kali dalam seminggu gitu. Dan itu tidak melulu ngomongin mengenai lu HR programnya kayak gimana, tapi enggak, ngomongin bisnis, apa sih yang HR lakukan, apa yang bisa HR involve ya gitu loh. Ngomongin leadership lack atau gap di sana.